Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada perkembangan baru tentang karir politik Anies Baswedan dan kemungkinan dia berhasil merebut kembali posisi politik yang penting sebagai Gubernur DKI periode kedua setelah hari Jumat kemarin Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa menyerahkan surat rekomendasi mendukung Anies Baswedan, diserahkan langsung oleh ketuanya yaitu Hasbiallah Ilyas, dan Anies Baswedan menerimanya di kantor Dewan Pimpinan Wilayah Kebangkitan Bangsa di Pulau Gadung, Jakarta Timur, dan di depan wartawan Anies menyatakan siap memikul amanah itu, dan dia ingin memperbaiki kembali, mengembalikan kembali DKI ke relnya katanya. Dan itu berarti dia menyindir pejabat Heru yang sudah memporak-porandakan atau membawa warga Jakarta keluar dari jalur, dari pondasi yang sudah ditanam oleh Anies selama 5 tahun. Dan waktu ditanya soal pesaing-pesaingnya, yaitu Ridwan Kamil yang disokong oleh Golkar dan Gerindra, memang Ridwan Kamil pilihan 2, kemungkinan di DKI atau di Jawa Barat. Dengan diplomatis Anies menjawab bahwa dia tidak memikirkan pada siapa 1-2 orang yang ikut kontestan pengikut atau yang ingin berkompetisi di DKI, tapi dia fokus bagaimana memperbaiki atau fokus pada kesejahteraan masyarakat Jakarta, terutama lansia dan kemudian mahasiswa, pendidikan tinggi mahasiswa, dan juga betapa susahnya orang mencari kerja yang tidak dipermudah dan dia tampaknya punya visi untuk menjadikan warga Jakarta kembali setara, adil untuk semua. Dan itulah tesis dalil dari Anies Baswedan melihat pluralitas kemajemukan warga DKI itu, bagaimana memposisikan mereka itu menjadi warga negara atau warga Jakarta yang setara, adil meskipun berbeda-beda agama. Dan PKB secara khusus tentu punya harapan besar terhadap Anies Baswedan untuk kembali mensejahterakan rakyat Jakarta, apalagi selama 2 tahun pengurus masjid itu protes dana yang mereka dapatkan 1,5 juta rupiah sebulan itu oleh pejabat Gubernur Heru dipotong menjadi 50%, berarti mereka hanya menerima 750 dan itu tampaknya mengecewakan para pengurus masjid dan musola di DKI. Dan Anies juga kemudian menyinggung soal warga Kampung Bayam yang sudah terima kunci, sebenarnya tinggal masuk dan tidak diizinkan oleh gubernur, padahal mereka di perumahan susun Kampung Bayam itu adalah rumah pertama mereka, kecuali kalau mereka memiliki Kampung Bayam itu ada rumah kedua, tentu menjadi persoalan. Tapi ini mereka tinggal di sana, dibangunkan oleh Anies Baswedan selaku gubernur, tapi di saat sudah jadi tinggal penyerahan, tidak diserahkan hak-hak dari warga Kampung Bayam di rumah susun itu, tidak diserahkan. Mereka tidak boleh menempati rumah itu oleh gubernur atau pejabat Gubernur Heru. Dan ini persoalan-persoalan yang sebenarnya mencemaskan warga DKI ketika Anies itu hilang dalam kepemimpinan di kawasan di wilayah DKI Jakarta sebagai gubernur, dan tentu mereka mengharapkan Anies Baswedan itu kembali.
Dan tentu saja peluang untuk mendapatkan keadilan warga DKI itu tentu peluang itu terbuka besar. Mereka insya Allah pasti menyambut datangnya kembali Anies Baswedan. Tentu ya, perjuangan harus kembali dimulai di samping untuk persiapan pertarungan Pilpres berikutnya tahun 2029. Tampaknya posisi menjadi gubernur periode kedua adalah strategis, dan JK waktu ditanya, ya dia menyambut baik Anies Baswedan untuk kembali mencalonkan gubernur DKI. Kan kita tahu JK juga mendukung Anies menjadi capres kan, kemarin melawan Prabowo dengan segala dinamika yang mengandung kontroversi yang berkepanjangan dan akan dicatat oleh sejarah politik Indonesia modern dengan catatan yang penuh ya, dengan catatan-catatan yang miring dalam sejarah politik Indonesia modern kita. Dan tentu saja Anies Baswedan di samping didukung oleh secara resmi sudah direkomendasikan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa, tentu jauh-jauh hari Nasdem juga sudah mempersilahkan tentu akan mendukung Anies Baswedan. Di samping itu PKS sebagai pemenang dari Pilkada DKI, suara yang terbanyak, dia tidak punya pilihan lain, dan tampaknya dan sudah Dewan Pimpinan Wilayah DKI dari PKS itu sudah mendukung ya, tinggal menyerahkan ke Dewan Pimpinan Pusatnya dari PKS Partai Keadilan Sejahtera. Tampaknya posisi politik Anies menguat ya, Nasdem, PKS dan terakhir PKB tentu akan solid mengunggulkan Anies, berjibaku ya, bahu membahu untuk mendukung merebut kepemimpinan DKI 1. DKI sebagai miniatur dari Indonesia tampaknya adalah satu lahan pertempuran politik yang sangat strategis dan penting untuk diraih, untuk direbut ya. Dan tentu saja untuk melawan Jokowi yang sudah mengkhianati PDIP juga DPRD-nya itu konon sudah melirik dan akan mendukung kembali Anies Baswedan di DKI. PDIP, Dewan Pimpinan daerahnya, daerah DKI, yaitu Andreas ya. Siapa itu? Andreas Parera ya, Andreas Hugo Parera. Jadi tampaknya ada perkembangan baru yang sudah mulai mengerucut ya, menjadi 4 partai yang mendukung Anies Baswedan, yaitu pertama tentu saja Nasdem, kemudian PKS, dan yang terakhir adalah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa. Dan Anies di mata Puan Maharani adalah menarik juga katanya. Jadi tampaknya tidak ada pilihan lain ya, PDIP kalau tidak ingin dipermalukan setelah di Pilpres, dipermalukan karena Jokowi yang merupakan kader PDIP mendukung lawan dari Ganjar dan Mahfud, tentu dia akan melakukan balas dendam politik terhadap Jokowi dan kawan-kawan, yaitu Golkar serta Gerindra, untuk mendukung Anies Baswedan, PDIP, Dewan Pimpinan daerahnya, dan untuk meloloskan, mendukung Anies Baswedan dan menyingkirkan jagoan dari Gerindra dan Golkar, yaitu Ridwan Kamil. Tampaknya kita harus melihat pertarungan yang panas dan sengit ya dalam Pilkada DKI. Kita tunggu, tentu secara pribadi saya mendukung gitu. Meskipun saya tukang bubur ayam dari Parung, saya akan mendukung Anies Baswedan melalui channel yang sederhana, yang semakin hari penontonnya semakin sepi. Tetapi meskipun penonton sepi ya, yang nonton 10 orang, 20 orang, itu sudah patut untuk disyukuri. Ya itulah ya, that's life ya. Saya nggak ngerti ya algoritma YouTube ya, tetapi meskipun penontonnya sepi, kita terus ya mendokumentasikan respon kita yang sederhana, gagasan-gagasan yang tukang bubur ayam yang sederhana melihat landscape politik
nasional yang terus berubah-ubah dengan sangat indah dan dinamis. Saya Yudi Pramuko, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabarannya indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, ya. Enam Syuhada dipasang di sini. Enam Syuhada. Bepali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bepali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Ya. Bisa. Allah kirim. Betul, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dulu. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah. Dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab dan mereka dicegat
oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.